Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya Bobby Pierre. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Teror Korban Kecelakaan. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, nanti silakan saja kunjungi linknya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Jadi kejadiannya itu beberapa tahun ke belakang, di mana saat itu saya, Andi, nama samaran, masih SMP kelas 9 atau kelas 3. Kalau masih ingat cerita saya dengan judul Misteri Meninggalnya Sahabat Kami, karena kejadian itu tuh terjadi di beberapa tahun setelah kepindahan saya ke salah satu kota di Jawa Barat. Namun saya tinggal di kecamatannya, ya bukan di kotanya. Pokoknya kecamatannya ini emang orang nggak pada tahu. Cuma kalau saya sebutin kotanya, lumayan orang-orang tahu juga. Dan pasti nebak-nebak makanan khasnya. Tebak-tebak sendiri deh ya. Zaman-zamannya bensin-bensin 2 tak. Di pinggir-pinggir jalan udah hampir mau punah. HP pun saat itu masih jadul dan belum Android, kalau saya nggak salah ingat. Dan dulu di dekat gang masuk perumahan saya itu ada warung kecil dari kayu. Orangnya ini jualan gorengan, kopi, es, dan lain-lain. Ya pokoknya mirip warkop deh. Nah di sampingnya itu ada pohon asam Jawa yang lumayan tinggi dan gede banget. Dan yang jualnya itu biasa saya sama teman-teman panggil emak dan abah Ali. Itu warung adalah tempat biasanya saya dan teman-teman nongkrong sore hari dan selepas sholat isya sama pemuda-pemuda. Dan gang masuk perumahan saya itu tepat banget menghadap jalan raya. Siang sampai sore itu mobil-mobil besar seperti bis dan truk-truk besar itu sering banget lewat jalan situ dengan laju yang cukup, bahkan hitungannya sangat kencang. Makanya jalan depan gang saya ini seringkali terjadi kecelakaan. Bisa dikatakan rawan kecelakaan lah. Truk dan motor lah, truk dan mobil angkot lah, dan lain-lain. Karena keadaan jalan juga cukup tidak baik, bahkan hancur parah, mengenaskan pokoknya. Banyak bolongan di mana-mana. Bahkan kalau hujan, jalan raya udah kayak empang-empangan. Banyak endapan air. Sore itu kebetulan saya nggak ikut nongkrong sama teman-teman. Karena saya ingat sekali, waktu itu saya lagi ngerjain tugas. Ketika sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba ada suara keras dari jauh seperti menggema. Semua orang berlari keluar rumah, saling tanya satu sama lain, suara apa itu? Gila, pokoknya kalau diibaratkan, mirip 2 ban puso pecah aja gimana kerasnya. Saya aja kagetnya bukan main, padahal rumah saya agak jauh ke jalan raya. Namun kata bapak-bapak yang lewat depan rumah saya itu bilang, kalau ada kecelakaan beruntun di depan gang. Pas saya ke sana, emang udah banyak orang berkerumun dan bangkai-bangkai motor itu bertebaran kemana-mana. Begitupun pecahan kaca yang bertaburan. Dalam hati saya bilang, kayak bau anyir darah banget, gila. Karena penasaran, saya coba menerobos kerumunan. Dan ternyata ada 2 motor dan 1 truk bermuatan pasir. Dan dari kecelakaan itu, hanya ada 1 korban meninggal. Sisanya luka-luka. Korbannya ini mengendarai motor Supra hitam. Saya ingat banget, karena saya ikut bersihin bangkai motornya itu, yang emang terlindas truk. Pengendara motor satunya itu 2 orang berboncengan sedang terkapar di jalan. Mereka terluka di bagian kepala, muka, tangan, dan kaki patah. Ya meskipun nggak bisa dikatakan ringan juga sih menurut saya. Si sopir truknya ini, kaki kirinya terjepit dan kepalanya juga kena pecahan kaca. Setelah semuanya dievakuasi, si sopir ini bilang sambil menahan sakitnya. Pas ban mobil pecah, di depan saya itu seperti ada orang tinggi besar berdiri. Jadi jalanan itu nggak kelihatan. Tiba-tiba nabrak, terus mau rem juga susah banget. Nah si korbannya itu entah bagaimana ya, yang aku dengar dari warga dan polisi di TKP yang mengevakuasi.
Katanya karena terlindas, semua organnya itu keluar, bahkan biji penisnya itu sampai terpental. Kok bisa ya? Entah ya, karena pada saat itu saya nggak ikut keseluruhan evakuasi korban yang meninggal itu. Saya cuma bantuin angkat kopset bag polisi yang kuning itu loh. Tanpa saya sadari itu, corpse bag-nya ini ternyata ada bolong-bolong kecil di bagian bodinya. Otomatis darah bercucuran dan mengenai kaki dan sandal saya. Satu fakta yang bikin saya sama warga gang perumahan saya itu shock adalah saat polisi megang kartu nama korban dan beberapa dokumen di tas lempangnya. Namanya terpampang jelas di sana dengan nama Sutarman, nama samaran, atau yang sering saya sama yang lain panggil itu dengan sebutan si Kancil. Dia adalah debt collector Bang Emok. Semasa dia nagih setoran ke nasabah, nggak pernah tuh saya dengar dia marah-marah. Yang saya tahu, dia orangnya humoris dan loyal ke saya dan teman-teman saya. Kenapa? Karena tempat almarhum ini istirahat atau jajan, ngopi gitu, itu ya di warung jalan, dan selalu ikut nongkrong sama saya dan teman-teman saya yang lain. Pokoknya udah kayak abang sendirilah. Jujur saya benar-benar gak nyangka gitu. Orang baik meninggalnya harus mengenaskan itu. Kebayang banget setiap dia nagih ke nasabah yang ada di perumahan tempat saya tinggal itu. Almarhum suka pakai jaket kulit hitamnya dengan rambut sepundak yang dia selalu urai. Ya intinya saya ngerasa gak nyangka aja. Almarhum ini semasa hidupnya itu akraban banget sama orang baru. Sering jajanin saya juga. Wah, gak nyangka banget, gila. Malamnya setelah kejadian sore itu, salah satu teman saya namanya si Popon. Dia mahrib-mahrib ke warung, tempat biasa kita nongkrong lah, buat ngegosip, ngobrol santai gitu. Dan dia sendirian. Warungnya ini emang udah tutup dari pagi. Soalnya si emak sama si Abah Ali ini nginep di rumah anaknya di kota sebelah karena baru melahirkan. Jadi ya warung ditutup. Dan jam bukanya itu emang dari subuh sampai asar. Nah, si Popon teman saya ini katanya gerah di dalam rumah. Jadi dia pergilah ke warung itu. Soalnya dari banyak teman saya itu, ini orang rumahnya emang yang paling deket ke warung itu. Dia jongkoklah di kursi lusuh yang ada di sana, sambil ngerokok kretek tuh. Wah, nikmat bukan main. Karena bete sendirian, si Popon merogoh HP Nokia hitam baru miliknya. Tahu kan, Nokia Express Music. Nah, dia broadcast SMS lah ke saya dan yang lain buat nyamperin dia. Layarnya kan hitam ya si Express Music. Pantulan bentuk muka atau bentuk itu pasti kelihatan, apalagi HP baru coy, masih kinclong, belum ada noda. Dan di warung itu tuh ada lampu ayam, jadi nggak gelap lah. Katanya si Popon ini awalnya nyium bau parfum nyengat banget, tapi cuma selewat doang. Tapi kok lama-lama malah nyium bau anyir darah, dan itu anyirnya bukan main. Terus dia ngomong dalam hati kayak gini, tadi sore kan emang habis ada korban kecelakaan ya di sana. Masa iya kecium darahnya? Kan udah ditaburi pasir. Sambil ngelihat ke arah jalan raya, tempat di mana tragedi itu terjadi. Tiba-tiba, bulu kuduknya pun mulai berdiri, merinding. Pas mukanya balik lagi ngelihat HP, buat mastiin temen-temennya balas SMS dia apa enggak, dia malah tambah merinding lagi. Si Popon ini ngelihat dengan jelas pakai mata kepalanya kalau ada pantulan dirinya dan seseorang di belakangnya lewat layar HP-nya itu. Sosok yang dia lihat dari pantulan layar HP-nya itu adalah laki-laki dengan muka yang berdarah-darah, hancur gitu, agak sedikit gepeng dan rambutnya itu gondrong. Tapi dia nggak ngelihat seluruh badannya, dia hanya melihat kepala sampai pundak. Saya yang diceritain saat itu merinding asli. Dengan cepat si Popon ini nengok ke belakang buat mastiin. Dan ternyata yang dia lihat itu benar. Malah lebih menyeramkan pas dia nengok daripada ketika dia lihat layar di HP. Kata si Popon, sosoknya ini itu ngomong, tapi mulutnya itu keluh gitu. Tapi dia dengar apa yang sosok ini omongin. Kurang lebih seperti ini. Pon, tolong saya belum tenang. Karena takut si Popon ini lari ke rumahnya. Ditanyalah sama ibunya, kamu kenapa sih? Ya biasalah, nanya-nanya basa-basi gitu. Si Popon malah kayak orang linglung dan buru-buru masuk kamarnya. Dan malamnya pun
si Popon ini dimimpiin. Katanya orang itu atau sosok yang dia lihat di warung itu ada lagi dan ngomong yang sama. Mon, tolong saya belum tenang. Si Popon bangun sambil ngos-ngosan dan sempat bengong tuh beberapa menit. Lalu dia mikir, persis sama yang kecelakaan tadi sore. Apa iya si Kancil? Tapi gue salah apa ya sama dia? Gue kan cuma ikut mengevakuasi doang. Tiba-tiba dia ingat, pas ngebantuin evakuasi sama warga dan polisi tadi sore, si Popon pakai baju lengan panjang tanpa dia lipat dulu ke atas. Mungkin darahnya kena bajunya itu. Dia langsung lari ke dapur buat ngecek bajunya. Pas dilihat di tumpukan baju kotor, memang di lengan bajunya itu, di lengan sebelah kanan itu ada noda darah. Tanpa pikir panjang, bajunya itu dibakar sama dia malam itu juga. Emang rada caur teman saya yang ini. Katanya sekalian buang sial. Setelah itu gak ada teror mimpi atau ditambahin lagi. Di hari yang sama juga menimpa saya terornya. Saya saat itu lagi nonton football match Liga Inggris di jam 1 malam. Saya biasanya ngajak temen buat nginep di rumah, biar bisa secengan atau gocengan dan nyaksiin bareng-bareng. Saya udah siapin makanan, kopi dan rokok 3 batang. Pokoknya ini rumah aman banget lah saat itu. Ibu saya udah tidur, bapak saya juga nggak ada, lagi acara sama teman-temannya. Tiba-tiba di dinding itu kayak ada yang nyakarin. Saya hiraukan lah. Setelah suara cakaran dinding itu, ada yang ngetuk jendela saya. Saya kasih tahu dikit ya. Ruang nonton atau tempat keluarga saya itu, samping buffet TV-nya itu ada jendela. Kalau saya lihat keluar jendela itu ada mobil, yang berarti sampingnya itu garasi. 2 kali jendela diketuk. Saya kan gampang kesal ya kalau diganggu-ganggu gitu. Saya gebrak jendelanya balik. Awalnya emang gak ada ketukan lagi. Oh mungkin cicak, kata saya dalam hati. Tiba-tiba ada suara samar-samar. Karena saya lagi nonton dengan volume yang agak kenceng. Saya kecilinlah volumenya. Itu jelas banget suara si Kancil yang agak tengek. Adi, tolong saya belum tenang. Saya mohon, saya ingin pulang. Saya terus mastiin dengan cara telinga saya tempelin ke jendela. Habis itu saya simbak itu gorden lebar-lebar. Dan itu adalah sosok setan yang paling serem menurut saya setelah pocong. Si Kancil ini nampakin wujudnya dengan muka yang berdarah-darah, hancur rata, dan kedua tangannya megang isi perutnya. Anjir, ibu! Bodoh amat, TV yang masih menyala dan gorden yang terbuka. Saya lari ke kamar ibu. Saya peluk ibu erat-erat. Selang beberapa hari, ada cerita lagi dari warga-warga. Tepatnya ibu-ibu komplek. Biasalah, kalau lagi nunggu tukang sayur, pasti ngobrol ngalor ngidul. Katanya, ada orang dari tetangga kampung sebelah mau masuk ke gang perumahan saya. Sebut saja Pak Haji lah. Saya kenal soalnya. Dia emang suka mijit-mijit orang gitu. Saya pernah patah pergelangan tangan disembuhin sama Pak Haji. Mungkin Pak Haji mau mijit kali ya. Waktunya itu tepat setelah ba'da maghrib. Kan memang mitosnya kata orang tua itu, jangan keluar pas ba'da maghrib karena demit keluar semua. Ini saya antara kasihan sama ngebayanginya bikin ngakak. Nah, Pak Haji ini ngendarai motor metik. Tahu kan motor metik? Kalau kegas dikit gimana? Pas mau masuk, motornya itu kayak ditahan gak bisa maju. Dia bingung kan, tapi tetap dia gas terus tuh. Namun sialnya masih gak jalan-jalan juga. Karena penasaran, dia nengok ke belakang tanpa melihat kaca spion. Katanya Pak Haji benar-benar ngelihat jelas ada sosok laki-laki dengan wajah yang hancur penuh darah, rambutnya gondrong lepek, dan memakai jaket kulit warna hitam. Saya sih udah bisa nebak kalau itu kayaknya si Kancil. Sosoknya itu sedang megangin motor Pak Haji pakai tangan kanannya. Kasusnya ini hampir sama seperti yang menimpa teman saya si Popon. Sosoknya ini ngomong sama Pak Haji, tolong saya belum tenang, saya ingin pulang. Karena takut, Pak Haji gas lagi itu motornya sambil baca-baca doa dalam hati dan istighfar berkali-kali. Tiba-tiba motornya maju dengan cepat karena tadi sempat digas full dan lepas kendali, hampir menabrak portal gang. Untungnya dia langsung loncat dari motor.
dan membiarkan motornya itu terjatuh. Itu stang motornya pun sampai bengkok. Udah itu spekbor hancur. Portal gang perumahan saya itu bukan yang diangkat ke atas ya, tapi yang digeser ke samping, dan itu pakai besi yang agak gede. Nah, keesokan harinya lagi nih, kejadiannya sore hari. Ini yang Pak Haji alami itu sama persis dengan tetangga samping rumah saya, namanya Wak Karsa. Bedanya Wak Karsa ini nggak ditampakin nih sosoknya. Hanya motornya itu sama kayak ditahan. Digas-gas terus, malah semakin berat suara motornya. Dan tiba-tiba nyelonong aja bisa jalan lagi. Karena kaget, Wak Karsa ini nggak sesigap Pak Haji tempo hari. Wak Karsa jatuh tersungkur dan dengkul sebelah kirinya itu berdarah. Di hari yang sama malamnya, seperti biasa selepas sholat isya, saya sama teman-teman nongkrong di warung pinggir jalan raya itu. Sebelum jam 11 malam, saya selalu berpamitan untuk pulang duluan. Karena ibu saya itu disiplin banget. Saya pulang telat dari jam yang ditentukan beliau. Ya udah habis saya nggak dikasih masuk. Namun sebagian teman-teman saya di warung itu sampai jam 1 dini hari. Nah, yang ngalamin terornya kali ini itu si AF. Kebetulan rumahnya itu di seberang jalan raya. Selepas masuk dalam rumah, tadinya si AF ini mau nyalain lampu ruang tengah. Tapi dia urungkan niatnya itu dan lebih milih untuk tiduran di kursi sambil menonton TV aja katanya. Gak lama kemudian, pintu rumahnya itu ada yang ngetuk. Ya layaknya orang bertamu ke rumah lah gimana. Si Aep mikir, masa iya tamu jam segini? Ketukan pertama dihiraukan, ketukan kedua dia juga hiraukan. Nah, ketukan ketiga ini si Aep beranjak ke ruang tamu dan ngintip lewat jebakan gorden kaca. Dengan jelas juga dia melihat sosok orang pakai jaket kulit hitam, kayak banyak cakaran gitu. Rambutnya sedikit gondrong lepek, berdiri menghadap pintu rumahnya. Awalnya si Aep mau buka pintu, tapi dia mikir lagi kalau itu mungkin orang gila, mengingat rumahnya dekat jalan raya dan enggak berpagar. Dia tutup kembali gordennya. Tiba-tiba dia mendengar suara jelas banget. Bahkan dia selalu mastiin lagi kalau suara itu bener enggak ya. "Tek, tolong saya belum tenang," katanya itu suaranya kayak kasihan banget. Si Aep mendengar itu mengusap-usap telinganya dengan keras. Sekalian meyakinkan lagi kalau telinganya itu salah dengar atau enggak gitu. Meskipun sedikit merinding, dia sibak lagi itu sedikit gordennya. Sekarang posisi yang Aep lihat itu, kepalanya menghadap ke arahnya. Mukanya hancur sehancur-hancurnya dengan muka yang berlumuran darah. Jelas sekali si Aep ini lihat hidungnya yang rata penuh darah. Dengan cepat dia menutup gordennya keras-keras dan berlari ke kamar ibu bapaknya sambil menangis. Keesokan harinya si Aep ini sakit panas selama 2 hari. Saya tahu banget, dia emang penakutnya bukan main, mirip almarhum Yoyo sahabatku dulu. Selang beberapa hari lagi, tetangga saya yang rumahnya sebelah kiri dari rumah saya, dia punya anak cewek, namanya Nana. Memang Nana ini satu tongkrongan juga sebenarnya, dan cewek satu-satunya yang ikut nongkrong. Cuma jarang-jarang gitu mainnya. Intinya memang anak baik-baik lah. Waktu pulang sekolah ya pulang, waktu sekolah ya sekolah, beda banget lah sama saya. Waktu pulang sekolah ya nongkrong main-main dulu sama teman-teman. Nah, satu waktu si Nana ini duduk sendiri di warung tempat biasa saya sama yang lain, sambil menunggu angkot lewat. Kebetulan warungnya itu nggak buka dari semenjak ada kejadian kecelakaan hari itu. Dengar-dengar lagi pulang kampung ke Garut. Nah, si Nana ini karena sendirian gak ada teman ngobrol, dia buka buku catatan buat baca-baca sekilas lah. Biasanya si Nana ini emang sering bareng sama saya. Saya boncengin, cuma ya taulah anak di umur segitu kalau udah putus suka pada gengsi. Dia bener-bener gak bisa fokus. Tiba-tiba pundaknya itu terasa berat dan terasa pegel. Dan sempat juga si Nana ini mencium darah yang sudah membusuk. Tahu kan darah busuk baunya gimana? Singkat cerita, di jam 1 siang, banyak banget motor masuk ke dalam gang perumahan saya. Saya mikirnya saat itu, wah ada seserahan nih, kalau enggak ya ada yang mau tunangan. Kegirangan tuh saya saat itu, bisa makan gratis. Saya ajaklah 2 teman saya buat ngikutin motor-motor itu. Tapi masa iya, seserahan pakaiannya baju PNS yang coklat itu.
Sampai tiba di depan rumah saya, ternyata saya ngedenger suara si Nana ini sedang teriak-teriak sambil nangis. Karena penasaran, saya samperin dong, itu kerumunan, dan ngintip di kaca jendela depan rumahnya Nana. Si Nana lagi dipegangin beberapa orang, karena yang saya lihat tangannya itu mengepal sambil merem, nangis teriak-teriak gitu. Terus saya ngomong dalam hati, ini kesurupan asli atau bohongan ya? Nah, yang bikin serem dan merinding lagi adalah orang tua Nana ini manggil orang pinter buat nyembuhin kesurupannya itu kan. Pas dibaca-bacain, si Nana ini malah ngikutin dan bahkan ngebenerin ayat yang orang pinter itu baca. Si Nana menggeram terus ngomong, ilmu kamu cuma segitu, kamu gak bisa ngusir saya dari badan anak ini anak milik saya. Makin penasaran, makin bingung juga saya saat itu. Lah kok bisa bacaan ayat suci? Setan kagak takut? Pengen rasanya saya lempar rosario saya, siapa tahu tuh setan kesakitan. Si Nana ini kan ngomongnya cempreng, ini suaranya berat banget dan kayak marah. Saya masih menyangkal kalau Nana ini nggak kesurupan. Tiba-tiba si Nana ini mengedarkan pandangannya. Dia kayak melihat satu persatu orang yang ada di situ dalam keadaan mata tertutup. Nah, anehnya si Nana ini mukanya pas menghadap saya. Terus dia membuka matanya, natap saya cukup lama. Lalu senyum menyeringai gitu. Merinding saya ngebayanginya, gila. Saya ngeri saat itu dan akhirnya saya lebih milih buat pergi ke rumah. Malamnya kata ibu saya yang memang ada di sana, orang tua si Nana ini manggil lagi orang pintar yang berbeda. Yang menariknya adalah entah percaya atau enggak, sebelum orang pintar ini sampai ke rumah si Nana, orang pintarnya ini melihat sosok tinggi besar berbulu, matanya merah besar menyala, mulutnya bertaring panjang, tangannya panjang menyentuh tanah sambil mendekap seorang gadis. Karena orang pintar ini sudah kenal sama keluarga si Nana, jadi dia hafal betul siapa yang sosok itu bawa. Di situ juga katanya ada sosok yang sedang ngebantuin si Nana untuk lepas. Ternyata sosoknya itu si Kancil. Aduh, saya nggak ngerti dah masalah begitu-begituan, susah masuk nalar saya. Saya juga nggak tahu gimana caranya si orang pintar itu ngambil sukma si Nana dari sosok itu. Pas datang di rumahnya si Nana, si orang pintarnya ini cerita, dia ngomong, Nana ini tadi sukmanya jalan-jalan seperti orang bingung. Saya juga lihat, dia dibawa oleh sosok makhluk besar hitam. Saya dulu sering kesini, jadi saya tahu makhluk besarnya ini tinggalnya di pohon asem deket jalan raya. Cuma yang satunya saya nggak tahu, sosoknya itu ngebantuin Nana pakai jaket kulit hitam. Fik, jaket kulit hitam ya si Kancil. Jadi intinya si makhluk gede ini itu suka sama Nana. Dia pengen Nana ini jadi pendampingnya, katanya ya. Nah, kata si orang pinternya itu, ada satu sosok yang baru dia lihat. Sosoknya ini seperti kebingungan juga, mau pergi kemana. Katanya ya dia tertahan. Saya sih nggak tahu dan nggak ngerti maksud dari orang pintar ini. Oh ya, sebagai gantinya, agar Nana ini nggak dibawa sama sosok gede itu, syaratnya adalah kepala kambing muda yang warnanya full hitam. Entah kenapa setelah kejadian itu, si Nana jadi bisa melihat hal-hal gaib begitu. Sampai sekarang sudah menikah dan punya anak pun masih sama. Dan kejadian si Nana yang kesurupan ini bikin heboh orang-orang sekitar. Kalau saya sih agak-agak gimana gitu ya sama yang kesurupan. Lalu beberapa hari kemudian datanglah yang punya warung. Gosipnya si emak ini kan subuh-subuh memang suka bikin gorengan dan memang pulang duluan dari kota sebelah. Si emak ini diganggu juga katanya. Selain barang-barang yang jadi pindah-pindah sendiri, terus ada yang ngetuk-ngetuk pintu warung juga sampai akhirnya dinampakin wujudnya. Kata si emak sih, sosoknya ini pucet. Bibirnya itu benar-benar bibir kering kayak pecah-pecah gitu. Waktu itu si emak memang belum sadar kalau itu bukan manusia. Ditanyalah sama si emak, udah nah kicil, mau minum? Si sosoknya itu hanya menggeleng pelan. Yang bikin anehnya, pas si emak mau balik ke dalam warung, si sosoknya ini ngomong, Mak, tolong saya belum tenang. Pas si emak nengok lagi ke belakang, sudah nggak ada. Dan hampir sama juga yang menimpa suaminya.
Besok sorenya jam 5-an, si Abah Ali ini benar-benar baru sampai banget depan gang perumahan itu. Dia ngelirik ke arah warungnya yang udah tutup itu. Dan dia melihat sosok pemuda gondrong yang dia kenal. Di sana sedang berdiri menatap jalanan. Si Abah Ali ini awalnya mikir kalau itu salah satu teman saya si Ari atau si Bogel. Si Ari atau si Bogel itu salah satu teman nongkrong saya lah, yang umurnya lebih tua dari saya dan teman-teman saya yang lain. Dan memang gayanya hampir mirip sama almarhum si Kancil, dengan rambut yang sama-sama gondrong. Oh iya, si Abah ini matanya agak rabun jauh ya. Dan dia juga kenal kok sama almarhum si Kancil. Disapalah itu orang sama si Abah Ali dari jauh. "Ri, lagi apa jam segini nongkrong, Pak Mali?" Yang ditanya bukannya menjawab, dia hanya tersenyum dengan tatapan kosong. Si Abah Ali mulai jalan mendekat dan barulah sadar kalau itu bukan si Ari teman saya. Ternyata kamu, Cil. Kirain si Ari Abah mah. Memang benar rabun jauhnya si Abah ini. Rumah si Abah Ali ini itu di ujung perumahan banget lah. Sangat jauh kalau harus jalan kaki dari gang sampai rumahnya. Si Abah Ali akhirnya ini minta tolong. "Daripada ngelamun aja, gak ngapa-ngapain gak jelas, mending antar Abah, sekalian ngopi." Si sosoknya ini ngangguk dan berjalan ke motornya yang terparkir. Di perjalanan menuju pulang, si Abah nanya dong, "Cil, badan bau anyir gini, pulang gimana mandi?" Saya merinding nih gila. Si sosoknya ini ngejawab, "Belum selesai bah, Abah mau bantuin." Si Abah ini bingung sama si Kancil. Benar-benar gak biasanya gitu, ngomongnya kalem begini. Suaranya agak serak, mirip orang baru bangun tidur butuh minum. Yang si Abah tahu nih, kalau si Kancil ini orangnya sedikit petakilan. Suka nanya sama orang, ya ramah gitulah. Pokoknya idola ibu-ibu banget si Kancil ini. Sesampainya di depan rumah, sosoknya ini diajak masuk sama Abah buat ngopi. Namun sosok si Kancil ini menolak. Lalu abis itu melenggang pergi dengan motor Supranya. Si Abah benar-benar jelas melihat mukanya si Kancil ini pucat. Bibirnya kering, mirip bibir pecah-pecah. Tatapan matanya juga kosong. Ditanyalah sama si emak, si Abah kenapa baru sampai rumah, tapi kok malah kayak orang linglung gitu. Si Abah menceritakan semua kejadian tadi ke si emak. Si emak kaget saat itu. Lalu dia menceritakan suatu fakta yang dia dengar dari ibu-ibu. "Bah, Abah, si Kancil itu udah meninggal, bah." "Innalillahi, kenapa anak baik itu?" ujar si Abah kaget. Si emak ngejelasin lagi kalau si Kancil ini meninggal kecelakaan di jalan raya dekat warungnya. Meninggal karena tergilas truk yang bermuatan pasir. Di hari yang sama, malamnya saya keluar rumah sekitar jam 8-an lah. Saya udah SMS-an sama si Aep buat ngambil buku novel yang dia pinjam tempo hari. Harusnya kan yang minjam yang anterin, ini yang punya yang jemput. Ya gimana ya, diiming-imingi kaset kanibal, jadi ya udah ngambil novel sekalian minjem kaset. Perasaan saya pulang dari rumah si Aep itu jam 9 lebihan. Tapi atmosfernya itu beda aja gitu pas masuk gang. Singkat cerita, abis saya kunci pagar dan masuk rumah. Baru juga saya kunci pintu rumah, mau jalan ke kamar. Saya ngedenger ada yang manggil nama saya jelas banget. Tapi suaranya kayak sedih-sedih pilu gitu. Wah, gak beres nih, pikir saya. Saya balik badan, ngintip di balik gorden. Tapi di luar gak ada siapa-siapa. Saya panggil-panggil ibu saya, gak nyaut-nyaut. Ternyata lagi di kamar mandi belakang. Baru juga saya rebahan di kasur, sambil baca deskripsi di kertas wadah kaset yang saya pinjam. Ada ketukan di kaca 2 kali. Saya bengong sebentar tuh buat mastiin lagi. Ketukan itu ada lagi. Saya jadi ingat kejadian tempo hari pas saya nonton bola dini hari. Gak banyak cincong lagi, saya lari keluar kamar dan hampir tabrakan sama ibu saya. Seperti biasa, saya diomelin karena gerasa-gerusuk di rumah. "Ibu mau kemana?" tanyaku. "Keluar bentar, mau ngambil sepatu kerja. Lupa sama ibu gak dimasukin ke rumah." Ibu saya mau jalan, saya tahan-tahan dengan ngotot bilang gak usah. Ibu saya ini emang gak ada takut-takutnya. Waktu itu aja keluar jam 11 lebihan karena pengen beli teh doang di warung ujung yang buka 24 jam. Apa sih An, suka ribet. Ya udahlah,
Daripada saya diomel-omelin malam-malam kan ya, saya biarin aja lah ibu keluar. Cuma saya ini ngomong dalam hati, mampus deh kalau ditampakin. Beberapa menit kemudian, ibu saya balik lagi sambil manggil-manggil nama saya. Saat saya lihat mukanya panik dong. Sumpah, saya ngakak banget. Ibu saya duduk dempet-dempetan sama saya. Saya tanya dong kenapa. Ya katanya pas ibu buka pintu, di depan gerbang ada orang berdiri sambil nunduk. Pas ibu saya manggil, "Mas." Sosoknya ini mendongak ngelihat ke arah ibu saya. Otomatis ibu saya kaget karena mukanya itu rata dengan darah-darah kering di sekitar mukanya. Pakai jaket kulit hitam dan ternyata itu sosoknya mirip banget si Kancil. Alhasil nggak jadi ambil sepatu kerja karena takut. Bahkan ya saat itu tuh pas mau kencing aja minta antar saya. Alah, ibu saya kena mental. Dan akhirnya kita tidur di ruang keluarga sambil gelar kasur lantai. Karena hampir 2 minggu warga diteror sama sosok si Kancil ini, akhirnya RT-nya ini ambil tindakan untuk mencari orang pintar. Sebetulnya sebelum orang pintar ini didatangkan, warga sempat berunding kalau malam Jumat diadakan doa bersama untuk almarhum supaya nggak meneror kami lagi. Namun sayangnya nggak berhenti di situ. Saya aja hampir tiap malam ada ketukan di jendela sama suara-suara yang manggil nama saya. Kalau saya pribadi sih sebetulnya nggak terlalu peduli ya. Itu setan mau ketuk-ketuk kek, mau gebrak-gebrak pintu, atau suara-suara aneh kek. Jujur saya akan hiraukan. Cuma masalahnya, kalau udah ditampakin, kan saya ngeri juga, gila. Saya sempat mikir ya, tiap saya pindah rumah atau pindah ke suatu tempat, ada aja yang bikin saya ngerasa gimana gitu. Malam itu saya ingat banget, semua anak muda dan bapak-bapak itu disuruh kumpul di balai. Dan malam itu juga kami ceritalah gangguan apa aja. Saya sempet tuh yang paling kapital ngomong, karena yang lain itu diganggunya cuma sehari dan paling lama itu 2 hari. Lah, saya anjing, hampir tiap malam. Saya mau cerita sedikit gimana saya emang saat itu tuh. Lagi pusing dan ngantuk banget kan. Gangguannya ini seperti biasa, ketukan dari jendela. Tapi ke kacanya. Itu kan nyaring banget ya, kalau ngetuknya kenceng. Dan ritme ketukannya itu nggak berjeda. Saya kesel kan. Saya samperin itu sumber suara. Saya gebrak kacanya. Dalam hati sebetulnya mengumpat kesal ya. Soalnya bukannya berhenti, malah tangan saya yang sakit. Dan suara itu tuh makin jelas ketika ketukan kacanya berhenti. "Andi, tolong saya." Karena saya merasa benar-benar keganggu, saya ngomong tuh saat itu. "Aku gak peduli ya, kamu setan apa bukan. Aku mau tidur, ngantuk. Jangan mengganggu aku. Kalau kamu mau ngopi, bikin aja sendiri ke dapur kalau bisa. Mau rokok beli sendiri ke warung." Saking kesalnya saya, udah kayak orang kurang waras aja ngomong sendiri di kamar. Akhirnya kan saya tidur di ruang tengah, sambil saya nyalain TV dengan volume yang lumayan keras. Besok paginya di hari Minggu di bulan Desember, RT-nya ini bikin pengumuman. Yang semalam kumpulan, tolong hadir di balai katanya. Ya saya hadirlah, standby sama si Popon. Saya nggak tahu si RT ini dapat orang pintar dari mana. Pakaiannya sih mirip dukun ya. Pakaian yang serba hitam, mirip nih sama baju kampret. Terus kepalanya pakai ikat kepala batik. Terus kepalanya pakai ikat kepala batik coklat gitu. Dan tasnya itu pakai tas koja. Mirip-mirip tukang domba sih menurut saya. Si Popon nyenggol saya sambil cekikikan. "Ber, lihat deh, dukunnya mirip tukang adu domba." Saya sebisa mungkin buat nggak ketawa itu susah banget. RT-nya ini ngejelasin terornya gini-gini. Dan si orang pintarnya ini bilang, kita ke tempat kejadian perkara saja, supaya bisa nemu titik temunya. Dan kemana nyelesainya. Akhirnya kami berbondong-bondong ke jalan raya, tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Kami juga disuruh untuk menyusuri selokan di dekat warung. Siapa tahu ada sesuatu yang mengarah ke sosoknya tersebut. Sementara yang lain menyusuri jalan di seberang. Karena nggak membuahkan hasil, si orang pintarnya ini nanya siapa yang bisa meditasi. Ya kami nggak ngerti, jadi cuma diam aja. Karena kami nggak tahu dan ngerti, si orang pintar ini menawarkan dirinya untuk mediasi. Dan dia menyuruh RT untuk tanya-tanya. Saya saat itu tuh mikir pertunjukan macam apa ini.
Semuanya terlihat tidak masuk akal. Jadi intinya setelah ditanya-tanya itu, arwah yang masuk ke badan si orang pintar ini bilang, kalau si kancil ini semasa hidupnya punya janji sama adiknya, mau beliin adiknya ini HP. Dan sosok si kancil ini juga bilang, tadinya habis nagih itu, dia mau pulang ke kampung halamannya buat beliin HP. Tapi naas banget, nasibnya berkata lain. Dia juga bilang, tolong sampaikan maaf dia ke keluarganya. Lah kata saya dalam hati, gimana caranya? Orang dia aja tinggal di kecamatan ini ngontrak ya. Kami mana tahu, dia cuma cerita kalau dia asli orang Pantura. Saya sama teman-teman yang lain aja nih, yang sering ngobrol kalau di warung, nggak pernah tahu Panturanya di mana. Ya mungkin lupa kali ya. Sampai akhirnya si orang pintar ini sadar dan mengusap wajahnya. Kita doakan aja lagi katanya, supaya arwahnya tenang dan enggak mengganggu atau meneror warga lagi. Dan si orang pintarnya ini juga bilang, masalah dia punya janji atau apalah itu, biarlah itu jadi urusan dia. Kami cukup doakan saja. Dan dia juga menjamin 100% kalau arwahnya ini gak akan mengganggu kami lagi. Iya deh, saya percaya aja. 1 minggu kemudian, sosok yang mirip si kancil ini ternyata masih ada seliweran. Ya emang aman, gak ada ketukan pintu ke warga atau gangguan lainnya. Cuma kadang ada beberapa orang yang lihat itu, dia berdiri aja gitu di pinggir jalan. Kadang duduk di warung sambil melihat ke arah jalan raya, di mana dia terakhir meninggal. Dan intinya masih ada gitu. Dan jadinya malah sering mengganggu pengendara pada malam hari. Entah katanya nyebrang tiba-tiba hilang, bikin kagok pengendara lah. Dan akhirnya warga juga jadi terbiasa sih sebenarnya. Beberapa bulan dari itu juga, warung si emak sama si abah ini juga dirubuhin dan mereka pindah ke kota sebelah. Dan pohon asem Jawa yang gede itu juga ditebang. Dari penebangan itu, ada korban juga sampai meninggal. Tapi itu human error sih menurut saya. Jadi entah gimana ya, tukang kayu kan gitu, suka ada yang naik 1 orang dan di bawah itu yang narik pakai tambang. Pokoknya saya nggak tahu gimana kronologi detailnya. Tapi penebang yang naik ke pohonnya itu ketindih batang yang gedenya dari pohon asem itu. Jadi ya kekencet sampai meninggal. Dan itu jeroannya semua pada keluar. Darahnya pun pada muncrat sana sini. Ngeri saya dengar ceritanya. Saya malah ngebayangin pas si kancil namakin wujudnya ke saya pas awal-awal. Kata warga juga sampai ada 3 mobil polisi tuh di sana. Mungkin karena saking hebohnya. Saya sih nggak tahu karena lagi sekolah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.